Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa kabar Ustaz? Bakhair, alhamdulillah. Gimana keluarga Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ana lagi Pak Rojak nih, Pak Abdul Rojak nih lagi mau main ke sini Ustaz. Insyaallah. Gimana Pak Rozak, sehat? Alhamdulillah Pak Ustaz. Masya Allah. Pak Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan ini mengenai hiruk pikuknya tentang pemilu Tat. Jadi sebetulnya gimana sih kriterianya apa yang boleh untuk dibicarakan dalam sisi negatifnya seorang pemimpin, misalnya dalam saling menjelekan sesama pemimpin itu sebetulnya kriterianya seperti apa yang dibolehkan dalam istilah sekarang ini boleh dibilang dinamakan negatif campaign gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, memang masalah ini masalah yang besar karena tentu ini berhubungan dengan masalah gibah, menggibah sesama mereka ya. Dalam Islam gibah itu tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian mereka menggibah sebagian yang lain. Tentunya ya, di dalam Islam masalah pemilu memang tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Karena itu bukan dari Islam tapi itu berasal dari demokrasi. Namun kenyataan yang ada kita dihadapkan pada perkara seperti ini. Nah, kita melihat pemimpin satu calon yang satu menjelekan atau menjatuhkan calon yang lainnya. Sehingga akhirnya dibeberkanlah semua kesalahan-kesalahan daripada lawannya tersebut. Perlu kita perhatikan bahwa pertama, bahwa membongkar aib seseorang pada asalnya haram hukumnya. Dalam keadaan apapun juga. Kecuali apabila memang keadaannya darurat. Atau karena ada maslahat yang lebih besar. Contoh maslahat yang lebih besar adalah untuk membela agama. Contoh maslahat yang lebih besar adalah ya kalau memang ternyata di sana ada perkara-perkara yang sifatnya akan menimbulkan mudarat yang bersifat umum. Seperti halnya di zaman dahulu para ulama menggibah para perawi hadis untuk kemaslahatan membela hadis. Dan ini kemaslahatannya memang terlihat begitu. Demikian pula ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang dua laki-laki yang hendak meminang dia. Rasulullah SAW mengatakan, adapun Muawiyah dia fakir, adapun Abu Jaham dia suka mukul. Tapi nikahlah kamu dengan Usama. Rasulullah menyebutkan kekurangan dua orang itu untuk kemaslahatan laki wanita. Maka kalau untuk kemaslahatan yang lebih besar dari itu tentu diperbolehkan tentunya. Iya. Nah, di sini kita perlu pahami, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita termakan oleh isu ataupun karena yang namanya saling menjatuhkan, akhi. Pertama sudah ghibah, yang kedua lawan akan berusaha untuk membuat kabar-kabar yang terkadang tidak ada kenyataannya atau bahkan dibesar-besarkan. Seorang penuntut ilmu, kita ini jangan sampai disibukkan dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena pertama kita jangan sampai jatuh kepada ghibah, saling menjatuhkan. Yang kedua itu tidak ada manfaatnya secara pahala ataupun ilmu. Yang ketiga itu malah menimbulkan penyakit hati. Oleh karena itulah ya setiap kita terkadang di BB ataupun di WhatsApp seringkali kita menyebutkan tentang kekurangan si fulan yang calon ini. Sudahlah, kita jangan kemudian terpengaruh dan terpancing. Karena hal-hal seperti itu bisa saja dari lawannya adalah dengan diada-adakan misalnya. Kalaupun toh misalnya kita melihat salah satu pemimpin atau calon ini memang dari sisi agama akan membahayakan agama dan kita tahu, maka pada waktu itu cukuplah sampai situ. Jangan sampai kemudian menggali-gali lagi dalam masalah yang sifatnya pribadi dan kekurangan dia. Hal ini akhirnya masuk ke dalam ranah ghibah yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang jelas kita sebagai seorang penuntut ilmu, jangan sekali-kali menyibukkan diri dengan perkara seperti itu. Tapi sibukkan diri kita dengan
menggali syariat, menggali kitab-kitab, menggali kitab-kitab para ulama. Nah, ini perkara yang banyak dilalaikan oleh ikhwah kita. Di mana para penuntut ilmu sekarang sibuk dengan mengikuti hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi mereka sedikit berpaling dari menuntut ilmu Allah. Hati mereka pun juga berpenyakit. Akhirnya waktu-waktu mereka pun juga tidak manfaat. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan sekali dari sebagian ikhwah yang sibuk dengan mengikuti perkembangan hal-hal seperti itu. Allahu a'lam. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Abdul Razak, bagaimana sih menurut pandangan Islam kriteria pemimpin itu? Dalam Islam tentu seorang pemimpin itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam membantu anak Nabi Syuaib, di mana disebutkan oleh Allah di situ, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang kamu gaji adalah orang yang kuat dan amanah. Dia punya kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan atau leadership kepemimpinan. Yang kedua, amanah. Dia punya sifat amanah. Dia betul-betul menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab siasat syariah seperti Imam Al-Mawardi, demikian pula Imam Ibnu Qayyim, menyebutkan bahwa seorang pemimpin itu pertama harus muslim. Yang kedua, dia harus punya thaqafah, artinya pengetahuan yang luas tentang masalah perekonomian, dalam masalah sosial, bahkan dalam masalah kemiliteran, penting sekali. Ya, karena mereka bahwa seorang pemimpin itu harus betul-betul faham tentang masalah strategi perang. Ya, demikian pula seorang pemimpin itu harus faham tentang masalah-masalah yang sifatnya agama. Itu penting. Tapi kalau memang tidak ada, maka tidak mengapa. Yang penting dia kuat, amanah, dan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang terpenting lagi adalah pemimpin tersebut berpihak kepada kaum muslimin. Ya, karena itu adalah sesuatu yang tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan agama kita. Allahu a'lam. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi juga mengenai perselisihan pendapat dalam pemilu sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan sesama umat muslim? Ini memang kita lihat sayang sekali ya, para ikhwah, para pelajar, para penuntut ilmu, bahkan sebagian asatidzah kurang bisa berlapang dada menghadapi perselisihan. Para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, bahkan Syekh Albani di akhir hayatnya juga, Syekh Ali Hasan yang berpendapat bahwa boleh-boleh saja ikut pemilu dalam artian kalau di sana ada maslahat yang besar atau dia khawatirkan mudarat yang lebih besar. Bukan berarti kita setuju dengan hal seperti itu. Seperti misalnya kita berdusta dalam perkara yang sifatnya maslahat yang lebih besar, itu boleh karena ada sifatnya darurat dan diperlukan. Bukan berarti kita setuju dengan kedustaan. Tidak. Demikian pula sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Nah, para ulama saja kalau kita lihat dari sisi akhlaknya, mereka tidak saling gontok-gontokan. Seharusnya kita pun sebagai seorang penuntut ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Shahwah Islamiyah, hendaklah penuntut ilmu itu mempunyai rahabatus sadr, dada yang lapang menghadapi perselisihan. Bukan masalah malah saling gontok-menggontok, bukan malah saling menjatuhkan. Masalah ijtihadiyah. Ini masalah ijtihadiyah sekali lagi. Ingat, Imam Ahmad bin Hanbal telah memberikan sebuah kaidah yang bagus. Masalah ijtihadiyah, kata Imam Ahmad, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita pada orang. Kalau memang kita menganggap bahwa golput itu yang lebih baik, ya sudah. Ya, tanpa kita harus mencela atau menjelek-jelekan orang yang misalnya mengikuti fatwa ulama yang berpendapat itu perbolehkan kalau ada maslahat misalnya. Walaupun memang tentang masalah melihat pandangan maslahat pun berbeda-beda. Ada orang yang menganggap, kata siapa, di Indonesia ini belum ada darurat. Yang satu mengatakan, oh enggak, ini sudah sampai darurat. Ini pun juga masalah ijtihad, karena tidak ada nasnya. Tapi itulah yang sangat disayangkan, saudara-saudara kita, teman-teman kita ini, tidak bisa membedakan mana perkara yang sifatnya sudah menjadi sebuah kesepakatan, dan mana yang sifatnya ijtihadiyah yang merupakan perselisihan para ulama.
seharusnya kita melebarkan dada kita, melapangkan dada kita, ya, bukan kemudian malah terkadang sebagian asatidzah ikut menghembuskan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Yang lebih baik adalah kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, itu yang lebih utama. Allahu a'lam. Ustaz, persoalannya sekarang kan kita belum tahu nih Ustaz, yang hasilnya seperti apa. Ada calon pemimpin yang kita sukai dan ada juga yang tidak kita sukai berdasarkan kriteria yang kita dapat. Nah, jika yang terpilih itu yang tidak kita sukai, bagaimana sikap kita Ustaz? Kalau ternyata yang terpilih orang yang tidak kita sukai, tetap yang Rasulullah kabarkan, yang Rasulullah sampaikan kepada kita, sabar menghadapi kezaliman pemimpin. Kita tetap berusaha untuk istiqomah di atas yang hak. Kata Rasulullah, inna satakunu atharah. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah, isbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan kita bersabar? Nah, ini pertanyaannya. Sampai kapan kita bersabar? Kata Rasulullah, isbiru hatta talqauni al-haud. Bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Ini perkara yang merupakan dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Iya. Memang terkadang kita mengkhawatirkan misalnya pemimpin ini karena di belakangnya ada orang ya begini-begini yang sesat, ada ya orang-orang yang ini dan itu yang dikhawatirkan akan bisa menghancurkan Islam atau merusak Islam. Tapi kita wajib ingat bahwa kalau Allah menolong kita, siapapun yang tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Yang terpenting Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian membela Allah, Allah akan bela kalian. Ingat, hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, walaupun mungkin kita lihat sekarang tampaknya dia kurang suka kepada Islam. Tapi bisa saja Allah memberikan hidayah kepada dia misalnya dengan doa-doa kita yang ikhlas. Ya, bukankah kita dianjurkan untuk mendoakan pemimpin? Ini perkara yang tentunya kita berusaha untuk lakukan sesuai dengan syariat. Kita pun juga tidak boleh mengadakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya membangkang atau tidak sabar dengan kezaliman yang ada atau melakukan sikap-sikap yang arogan. Tetap itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Atau menggibah di mimbar-mimbar kalau memang ternyata dia sudah jadi pemimpin, itu pun juga diharamkan dalam syariat Islam. Nah, inilah perkara yang harus kita fahami, akhi, karena Islam agama yang sangat menjaga antara maslahat dan mudarat. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk oleh orang-orang yang terseret oleh syaitan, akhirnya kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ustaz. Ada lagi Pak Abdul Razak? Cukup ya, alhamdulillah Ustaz. Setidaknya bagi kami ini bisa jadi bekal menghadapi situasi hiruk-pikuk pemilu Ustaz. Insyaallah. Amin insyaallah. Sekian Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.